Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu maha dasar. Karena itu beruntunglah mereka-mereka yang beragama Islam. Adapun judul pembahasan kita kali ini tentang motivasi hidup. Judulnya adalah Islam itu mengajarkan kita tentang kata bijak Islami. Bisa Anda mendapatkan energi positif, karena itu akan membuat hati Anda tentram dan penuh makna. Itulah kata bijak Islami. Bila Anda mendengarkan, tentu saja Anda akan mendapatkan energi positif. Mempersembahkan channel Butuni Televisi Indonesia. Manusia harus berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya. Karena itu kata bijak bisa menjadi bahan renungan. Selain itu, kata bijak Islami bisa sebagai penyejuk hati dan jiwa. Penyejuk hati dan jiwa raga. Tentu saja Anda juga akan lebih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kata bijak. Kata bijak Islami penyejuk hati dan jiwa kamu bisa jadi orang-orang yang makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain penuh hikmah, kata bijak Islami juga bisa kamu jadikan caption untuk media sebagaimana yang dipaparkan oleh berbagai macam media. Karena itu kata-kata Islami channel Butuni melalui Timo Samsudin Mirsad mencoba memberikan sedikit kata-kata bijak Islami yang dirangkum dan berbagai sumber. Kata-kata Islami keren, ada kesabaran. Sebagaimana kata Allah tidak pernah membentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan memang tidak semudah yang kita harapkan, namun kita bisa memantaunya dan bisa kita merasakan apa yang akan kita lakukan setelah itu. Makanya penuhilah tubuhmu dengan zikrullah, karena Allah telah berfirman dan telah menetapkan bahwa wahai engkau manusia dan jin, jikalau engkau ingin sehat walafiat, penuhilah tubuhmu dengan zikrullah. Dan jikalau tubuhmu penuh dengan zikrullah, tubuhmu penuh dengan zikrullah, niscaya tubuhmu sehat walafiat. Begitulah yang harus kita pertajam dalam permainan. Iya, dalam permainan hidup ini itu kita harus pahami hal ini. Hai, kamu yang di sana, gimana itu? Untuk itu, dalam kehidupan Islam
ditegaskan bahwa din. Tidak. Din adalah agama. Artinya, bila mana orang beragama, itu pasti tidak akan kacau. Hanya ditegaskan bahwa agama itu adalah adil. Wow. Menjadi lebih mudah. Dalam Quran telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani jiwa seorang manusia lebih dari yang dia dapat ditanggungnya. Dan siapapun yang berpaling dari ingatanku, kata Allah, sesungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang tertekan. Karena itu, berusaha keraslah untuk menghilangkan rasa sakit orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Sehingga jika kamu mengucapkan syukur, kata Allah, saya akan memberikan kamu lebih banyak. Untuk itu kepada seluruh atau dimanapun Anda berada, syukurilah apa yang telah Anda nikmati karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda dapatkan saat ini itu patut disyukuri. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh banyak al-hadis maupun Quran, telah mereka merencanakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan pun. Dan sesungguhnya rencana yang paling bagus itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu beliaulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah perencana terbaik baik di dunia maupun akhirat. Dan Allah tidak pernah bermaksud menyulitkan Anda atau kamu atau siapapun, tetapi Dia bermaksud untuk mensucikan dirimu manusia dan melengkapi nikmatnya sehingga Anda dapat bersyukur. Inilah perlunya kita harus mensyukuri apa yang harus kita lewati dan kita nikmati saat ini, sehingga yang terbaik di antara Anda atau kamu adalah mereka yang memiliki perilaku terbaik dan karakter terbaik. Dalam hal ini, di tengah kehidupan kita dewasa ini, di tengah kehidupan modern dewasa ini, Allah telah menguji kita dengan apa yang kita lihat di mata kita dan apa yang kita telah dengar. Dan apapun yang akan kita cintai, maka Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai. Karena sesungguhnya dengan kesulitan yang akan kita hadapi, itu adalah bagian dari kemudahan yang akan kita dapatkan. Tidak ada yang bisa memberimu kebahagiaan sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan sejati itu adalah milik Allah. Jika hal ini telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kun fayakun, maka jadilah. Sehingga barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan mencukupi mereka. Artinya, makin banyak kamu melepaskan atau memberikan sedekah kepada siapapun, makin tinggi harga dirimu, dan harkatmu pasti akan bangkit. Dan pula harta baru pasti juga akan bangkit. Namun kalau tanpa sedekah atau memberi sumbangan dengan sukarela, dan sumbangan itu tidak perlu orang lain tahu, tetapi orang lain akan tahu bahwa dampak positifnya yang akan dirasakan. Itulah manfaatmu dan rahasiamu. Hanya dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang, tidak perlu orang lain tahu. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Dan ketika kamu mencari akhirat, maka kamu akan mendapatkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Dan transaksi mana
yang lebih bijak. Tuh, hal ini kita bisa melihat pada mereka-mereka yang begitu kaya raya. Dari yang kaya adalah orang yang bukan tawanan keserakahan. Saya ulangi, yang terkaya dari yang kaya adalah orang yang bukan tawanan keserakahan. Sehingga setiap jiwa-jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Tidak ada orang yang menuai kecuali apa yang mereka tabur. Sebagaimana yang kita pernah saksikan sebelumnya di zaman ketika negeri ini dipimpin oleh Pak Harto. Ada seorang yang membuat sebuah buku dengan judul "Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai". Hal ini kalau kita kembalikan kepada ayat yang telah ada, itu merupakan tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur. Masa-masa sulit akan selalu ada, tetapi begitu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hadir kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Sehingga terkadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan tingkat tertentu yang namanya jannah, yaitu surga untuk seseorang, dan ketika perbuatan baik mereka sendiri tidak bisa membawa mereka ke sana, Allah yang memberikan kesulitan kepada mereka. Maka jadilah seperti berlian, berharga dan langka, tidak seperti batu ditemukan di mana-mana. Karena itu berikanlah cintamu secara rahasia dengan berdoa untuk satu sama lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari tiada menjadi ada. Demikian pula dari ada menjadi tiada. Karena itu setiap orang yang mati akan meminta lebih banyak waktu, sementara setiap orang yang masih hidup masih punya waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Demikian paparan motivasi kali ini. Semoga paparan motivasi ini bisa jadi masukan berharga bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.